Pernahkah kau mendengar tentang sebuah kota yang kini hanya tinggal nama? Sebuah kerajaan yang dahulu megah, dikelilingi hutan, gunung, dan sungai tempat para raja Sunda memerintah dengan bijak. Namun kini, semua itu telah hilang, hanya tersisa batu bertulis, legenda seekor harimau putih, dan bisikan dari masa lalu. Inilah kisah Pajajaran, kerajaan terakhir orang Sunda, yang berdiri gagah, lalu tenggelam karena kekuasaan, agama, dan sejarah yang menulis ulang segalanya. Di antara dua sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, terbentang tanah subur. Dulu, tanah ini adalah bagian dari kerajaan Sunda dan Galuh, dua kekuatan tua yang akhirnya menyatu. Dari sinilah lahir kerajaan Pajajaran, dengan pusatnya di kota suci Pakuan, di kaki Gunung Salak. Rakyat menyebutnya tanah penuh berkah, tempat para dewa menitipkan keseimbangan. Di bawah naungan hutan lebat dan gunung megah, berdirilah kerajaan dengan hukum, adat, dan budaya sendiri, tanah Sunda yang merdeka. Dialah raja yang namanya tak pernah hilang dari ingatan orang Sunda, Prabu Siliwangi, atau Sri Baduga Maharaja. Sang raja tak hanya gagah berani, tapi juga arif dan bijaksana. Ia membangun irigasi, taman, pagar kota, dan memperkuat hukum adat Sunda wiwitan. Di masanya, Pajajaran menjadi pusat seni, sastra, pertanian, dan perdamaian. Namun kejayaan selalu dibayangi oleh bayang-bayang perubahan. Agama baru datang dari utara, dan raja-raja muda mulai meninggalkan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon, pusat dakwah Islam di Tatar Sunda, disusul oleh putranya yang mendirikan Kesultanan Banten. Dua kerajaan baru ini makin kuat, mereka memonopoli jalur dagang, mengambil alih pelabuhan, dan memperluas pengaruh. Pajajaran yang berada di pedalaman makin terisolasi. Raja Pajajaran terakhir, Prabu Ragamulya, terdesak. Ia tetap bertahan dengan ajaran leluhur meski dikelilingi musuh dari segala arah. Tahun 1579, pasukan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf mengepung Pakuan. Dalam semalam, kota tua itu dihancurkan, benteng-benteng diruntuhkan, rakyat melarikan diri ke hutan, dan raja hilang tanpa jejak. Dan begitulah, kerajaan Pajajaran lenyap dari peta sejarah. Kerajaan boleh hilang, tapi warisan tetap hidup. Dalam bahasa Sunda, dalam upacara adat, dalam cara orang Sunda menghormati alam dan leluhur mereka. Banyak yang mengenal Prabu Siliwangi bukan sekadar sebagai raja, tapi sebagai makhluk setengah manusia, setengah legenda. Diceritakan, ia memiliki kesaktian luar biasa, bisa menghilang, berbicara dengan hewan, bahkan bertapa hingga tubuhnya menghilang menjadi harimau putih. Tapi di balik cerita magis itu, ia adalah pemimpin yang bijak, menyatukan tanah Sunda dan menjaga perdamaian. Itulah kenapa nama Siliwangi abadi, bukan hanya karena kekuatan, tapi karena kebijaksanaan. Tak banyak yang tahu bahwa di balik kejayaan Pajajaran, ada perempuan tangguh yang punya pengaruh besar. Salah satunya, Nyi Subang Larang, istri Prabu Siliwangi, yang menjadi perempuan istana pertama yang memeluk Islam. Cinta mereka melahirkan putra bernama Raden Walang Sungsang, Cikal Bakal Cirebon. Di sini, kita tak hanya bicara cinta dan keyakinan, tapi juga benturan budaya dan masa depan. Pajajaran bukan hanya kerajaan budaya, tapi juga kerajaan tangguh. Pasukan elitnya disebut Balat Pajajaran. Mereka tidak hanya ahli dalam bela diri, tapi juga menjaga adat dan kehormatan kerajaan. Dengan kujang di pinggang, mereka bersumpah menjaga tanah Sunda sampai tetes darah terakhir. Ada yang bilang, Prabu Siliwangi tidak pernah mati. Ia berjalan ke dalam hutan bersama pasukannya, dan berubah menjadi harimau putih. Sejak itu, banyak yang bersumpah melihat macan putih muncul di kaki Gunung Salak, bukan untuk menakutkan, tapi sebagai pertanda bahwa sang raja masih menjaga negerinya, dalam bentuk yang tak bisa dilihat semua orang. Meski Pajajaran telah lama runtuh, kita masih melihat jejaknya, dalam bahasa Sunda, seni tari, alat musik, dan cerita rakyat. Prabu Siliwangi bukan sekadar tokoh sejarah, tapi jiwa yang hidup dalam hati masyarakat Sunda. Kerajaan boleh hilang, tapi budaya, abadi. Kerajaan Pajajaran mungkin telah hilang dari peta sejarah, tapi tidak dari hati orang Sunda. Kita masih bisa mendengar jejak langkahnya dalam bahasa yang masih diucapkan, dalam seni yang masih ditarikan, dalam cerita rakyat yang masih diceritakan dari generasi ke generasi. Pajajaran bukan sekadar masa lalu. Ia adalah identitas. Ia adalah harga diri. Dan Prabu Siliwangi, bukan hanya raja, tapi simbol, bahwa kekuatan tidak selalu soal perang, tapi tentang menjaga adat, mencintai rakyat, dan membela tanah leluhur. Jika kau berjalan ke kaki Gunung Salak, dan kau melihat seekor harimau putih, mungkin itu bukan mimpi. Mungkin, sang raja masih menjaga tanahnya sampai kapanpun. Apakah kamu percaya kalau arwah Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Sunda?
Atau menurut kamu, kisah ini hanya legenda yang tumbuh karena cinta pada leluhur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu bagaimana kamu memaknai cerita ini. Apakah kamu pernah dengar kisah dari orang tua atau kakek nenekmu tentang Prabu Siliwangi? Ceritain di bawah. Karena dari cerita-cerita kecil itulah, sejarah jadi hidup kembali. Dan kalau kamu punya ide cerita sejarah lainnya, terutama dari tanah Nusantara, tulis juga, ya. Siapa tahu, itu akan jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang cinta sejarah, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan masa lalu kita yang luar biasa. Kita ketemu lagi di cerita sejarah berikutnya. Sampai jumpa, dan tetap jaga warisan leluhur kita.